Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat gizi, kembali lagi dalam podcast Persadi Sulsel, Ahli Gizi Bicara. Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai manajemen MPASI. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Beliau merupakan ahli gizi, dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Makassar, dan konselor PMBA, Ibu Suryadi Rauf, SSIT MSI Addi. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Semoga sahabat gizi yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat gizi, mungkin banyak yang penasaran mengenai tema kita hari ini. Nah, menurut Ibu, apa sih manfaat dari MPASI itu sendiri? Ya, baik Wirayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini yang sangat baik sekali ya. Nah, manfaat dari MPASI itu, nah kita tahu bahwa masa 1000 hari kehidupan itu adalah masa masa emas ya bagi anak yang umur 0 sampai 24 bulan. Nah, di mana dimulai di masa pada saat dia dalam kandungan seorang ibu ya. Jadi saat ibu hamil, ini ibu hamil ya. Di sini ibu hamil harus cukup kebutuhan gizinya baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah, kalau ini ibunya di sini lulus di tahap kehamilan ini berarti ibu akan melahirkan nanti anak yang gizinya normal. Nah, di situ belum cukup karena masih ada tahap selanjutnya yaitu saat anak berumur 0 sampai 6 bulan, saat dia lahir sampai 6 bulan, itu makanan yang terbaiknya, makanan yang gizi seimbang untuk bayi itu adalah ASI saja. Nah, di sini pada saat ibu hamil dia sudah lulus, artinya apa? Makanan yang tercukupi baik kualitas maupun kuantitasnya melahirkan anak yang gizi normal. Selanjutnya diikuti tahap kedua yaitu apa? Memberikan ASI secara eksklusif. Nah, di sini ibu juga sudah lulus ya, anaknya lulus, sudah memberikan ASI saja secara eksklusif, berarti kan pertumbuhan anak itu bagus ya. Nah, ada tahap ketiga setelah kedua ini yang dilewati ya, tahap di dalam kehamilan ibu, kemudian tahap yang kedua itu tahap ASI. Nah, kemudian tahap ketiga adalah apa? Pemberian makanan pendamping ASI. Nah, kalau seorang ibu di sini bagus kecukupan gizinya, kualitas dan kualitas seperti yang saya sebutkan, kemudian di sini dia berikan anaknya ASI eksklusif ya, 2 sudah lulus tahap ini ya. Tetapi ada yang ketiga yaitu pemberian MPASI. Nah, di sini kalau tidak tepat ya, anak tadinya yang gizinya bagus itu di kurva pertumbuhannya itu bagus, nah nanti dia akan turun kalau MPASI-nya tidak tepat dan benar ya. Nah, maksudnya apa? Pada saat umur 6 bulan ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan bayi, makanya harus ada MPASI. Nah, kalau MPASI terlambat diberikan, berarti pertumbuhan bayi nanti akan menurun, ya status gizinya nanti akan menurun. Nah, pentingnya di sini pemberian MPASI ya, jangan sampai di tahap masih di dalam kandungan ibu di sini sudah bagus, pemenuhan gizinya bagus, diberikan ASI secara eksklusif bagus, tapi MPASI-nya yang tidak diperhatikan. Nah, itu juga akan di sini akan jatuh status gizi anak. Saya kira seperti itu. Baik Ibu, tadi kan terkait manfaat ya Ibu. Bagaimana dengan manajemen MPASI itu sendiri Ibu? Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen MPASI ya pemirsa ya, kita lihat dari fungsi manajemen sendiri itu dikaitkan dengan MPASI. Kita ambil yang sederhana saja ya. Jadi kita mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan MPASI dan evaluasi MPASI. Jadi mudah-mudahan dengan 3 tahap ini ibu-ibu bisa terbantu supaya anaknya tadi yang kurva pertumbuhannya bagus itu tidak melandai ke bawah, tapi dia akan terus ke atas gitu ya. Baik, tadi kan Ibu ada 3 tahap ya Ibu, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, bagaimana terkait perencanaan Ibu? Nah, perencanaan MPASI, jadi seorang ibu merencanakan MPASI-nya itu dimulai sebenarnya sebelum dia melahirkan. Oh, nanti kalau anak saya lahir, saya akan memberikan ASI. Setelah itu, apa yang harus saya berikan? Ya, karena tidak harus memberikan ASI seterusnya kan tidak cukup. Nah,
di sini nanti seorang ibu yang misalnya masih hamil ya harus memang betul-betul merencanakan makanan yang terbaik untuk bayinya. Jadi pada saat memeriksakan kehamilan di posyandu ataupun di rumah sakit atau di puskesmas bisa bertanya kepada nutrisionisnya apa yang bisa saya berikan kepada anak saya. Nah, di sana nanti akan nutrisionis akan menjelaskan apabila memberikan MPASI itu ada tahapan-tahapannya. Jadi MPASI juga itu ada tahapannya ya. Umur 5 bulan 30 hari itu saatnya diberikan MPASI. Sampai anak umur 8 bulan itu bentuknya beda deh ketika anak umur 9 bulan sampai dengan 11 bulan. Nah, 11 bulan ini 30 hari jadi kan 12 bulan itu beda bentuk makanannya lagi. Jadi MPASI itu ada 3 bentuk makanan. Jadi makanan umat, makanan lembik, dan makanan keluarga. Nah, jadi ibu itu harus tahu kalau ketiga bentuk ini saya harus merencanakan di umur berapa, umur berapa, umur berapa. Jadi ibu memang pada saat menimbang bayinya di posyandu atau di puskesmas nanya kepada nutrisionisnya makanan terbaik untuk anak saya sesuai dengan umurnya itu seperti apa. Saya kira itu. Jadi kalau untuk merencanakan di samping tadi bertanya kepada nutrisionis, bisa bertanya kepada ibu-ibu yang sudah pernah punya anak, apa yang diberikan kepada anaknya, atau lihat kan banyak sumber-sumber media sosial sekarang kan banyak, tinggal buka semua sekarang ibu-ibu itu punya HP ya, buka saja internet, apa yang saya berikan kepada anak saya umur ini, umur ini, umur ini, ya saya kira itu. Nah, Ibu, tadi setelah tahap perencanaan, mungkin sahabat gizi di rumah sudah banyak nih Ibu yang penasaran mengenai tata cara pelaksanaannya. Nah, menurut Ibu untuk pelaksanaannya sendiri itu bagaimana Ibu? Oke, tadi Ibu sudah dapat informasi ya, sudah merencanakan, oh kalau anak saya umur 6 bulan sampai 8 bulan, ternyata bentuk makanannya seperti ini. Kalau 9 bulan sampai 11 bulan bentuknya ini. Kalau umur 12 bulan sampai 2 tahun bentuknya ini. Jadi caranya itu pertama kali Ibu memberikan MPASI kepada anaknya, jangan langsung diberikan satu mangkuk ya. Tapi bertahap, ada namanya tahap awal ya, itu pengenalan. Jadi berikan dulu makanan yang betul-betul lumat. Jadi bisa memberikan misalnya pisah yang disurut itu 2 sendok satu kali pemberian 2 hari. 2 hari berturut-turut itu jangan diselingi dulu karena apa? Ini adalah masa pengenalan ya. Bahkan anak itu selama 6 bulan hanya mendapatkan air susu ibu cairan kan. Nah, jadi diberikan setelah itu bertahap dulu sebelum ke makanan padat. Ya, jadi itu tadi setelah itu berikanlah bisa diganti lagi setelah hari ketiga bentuk makanan yang lain bisa misalnya labu yang dikukus, jangan direbus, dikukus, dilumatkan nanti diberikan seperti tadi untuk mengurangi inflasi. Nah, setelah itu beberapa diberikan pengenalan, nah langsung bisa diberikan makanan lumat, yaitu makanan disaring. Bagaimana itu makanan saring? Yaitu makanan yang di keluarga saja, diambil apa yang dimasak ibu di rumah itu yang diberikan kepada anak ya. Tidak usah repot-repot, saya harus berikan makanan tersendiri, harus buatkan makanan tersendiri, harus masak tersendiri. Apa yang ibu masak itu yang diberikan kepada bayi, tapi harus diingat jangan dulu diberikan bumbu-bumbu yang seperti betul-betul dimasak, sisihkan dulu. Kalau misalnya buat ikan ya mungkin ikannya direbus saja dulu, kan ini tahap pengenalan ya. Nah, itu nanti ambil nasi yang ada di meja, ambil ikan, ambil sayur, tentunya sayur yang masih yang aman lah bagi anak ya. Ambil di situ dihaluskan kemudian disaring menggunakan saringan yang di rumah itu saringan santan misalnya bisa ya, disaring di situ. Jangan di blender karena kalau di blender itu dia akan menambahkan air sehingga jadinya nanti dia encer. Itu yang diberikan kepada bayi. Umur makanan lumat ya umur 6 bulan sampai dengan 8 bulan. Seperti itu. Jadi berapa banyak yang diberikan nanti memang ibu pada saat berkunjung ke posyandu itu tanyakan kepada
nutrisionisnya ya. Kemudian nanti saat umur 9 bulan itu makanan yang diambil di rumah, di dapur itu sudah tidak disaring lagi tapi dihancurkan, diberikan kepada anak ya. Nah, setelah umur masuk ke 11 bulan 30 hari berarti kan 12 bulan. Itu sudah diberikan makanan kalau jadi apa yang ada di meja itu yang diberikan kepada anak. Nah, biasanya ibu itu khawatir ini anak saya kan masih belum tumbuh giginya ya. Belum ya. Nah, itu sebenarnya boleh diberikan makanan keluarga karena gizinya sudah kuat, dan dengan memberikan makanan keluarga sebenarnya itu merangsang pertumbuhan gigi ya. Nah, diingat pada saat pemberian makanan tadi itu kelompok-kelompok umur dan bentuk-bentuk makanannya, ingat bahwa makanan MPASI itu harus memenuhi 4 bintang. Nah, apa itu 4 bintang, Putri? 4 bintang itu adalah ada makanan pokoknya, kemudian ada lauknya, ya, ada lauknya, lauk hewani, bisa tambah ke lauk nabati. Kemudian lauk nabatinya macam-macam yang dari kacang-kacangan dan olahannya itu ya. Misalnya tempe tahu atau kacang merah, ya boleh. Kemudian ada sayur, ya, dan ada buah. Itu 4 bintang. Sama sebenarnya kalau kita berbicara dengan gizi seimbang. Tapi dari 4 bintang itu memang harus diperhatikan berapa jumlahnya, karena biasanya itu kan ada katanya dikasih sayur sih, dikasih ikan tapi kuahnya. Nah, itu bukan yang dimaksud itu ya, betul-betul sayur, betul-betul ikan atau ayam atau telur gitu ya. Kalau dia sudah masuk ke 12 bulan sampai 2 tahun ya makanan apa yang lebih meja diberikan. Gitu. Saya kira itu pelaksanaannya. Nah, setelah pelaksanaan Ibu, mungkin ahli gizi di rumah ada yang sudah ingin mengevaluasi Ibu, namun masih bingung dengan caranya. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Ibu untuk tahapan evaluasi itu sendiri? Oke. Nah, sekarang kan Ibu sudah memberikan MPASI kepada anaknya. Ya, Ibu mau tahu saya beri makan kepada saya ini sudah memenuhi kebutuhannya, sudah benar apa tidak ya? Nah, caranya itu mengevaluasi, yang paling gampang itu bawalah ke posyandu setiap bulan. Kan setiap bulan itu ada penimbangan di posyandu ya. Nah, di sana kan ada tenaga kesehatan, ada nutrisionis, ya. Nah, pada saat menimbang anaknya nanti itu lihat, di situ kan nanti ada KMS. Di situ ada di buku KMS itu kan dicatat berat badan anaknya pada saat ditimbang. Nah, caranya bagaimana? Misalkan umur anaknya ini 2 bulan ya, 2 bulan berat badannya misalnya 3 kg. Misalnya 3 kg. Nah, umur 3 bulan ini dia bulan lalu berat badannya 2 bulan, berat badannya 3 kg, ditimbang bulan ini umur 3 bulan. Berat badannya itu nambah 3,5 kg. Tetapi apakah itu dikatakan berhasil MPASI-nya? Nah, tanyakan kepada kader, tanyakan kepada nutrisionisnya atau petugas kesehatan yang lain yang ada di posyandu. Ini berat badan saya, anak saya bulan lalu 3 kg, sekarang 3,5. Nah, itu bisa sebenarnya dijelaskan oleh nutrisionis atau kader atau petugas kesehatan yang ada di posyandu atau di puskesmas. Lihat garis pertumbuhannya, ya, lihat garis pertumbuhannya. Kalau garis pertumbuhannya itu mengikuti pita warna hijau atau mengikuti garis pertumbuhan di KMS, berarti MPASI-nya berhasil, ya. Atau lihat KBM-nya, tanyakan di kader, nanti kan di posyandu itu dijelaskan KBM itu kenaikan berat badan minimal. Kalau umurnya ini kan 3 bulan ya, bulan lalu berat badannya 3 kg, sekarang 3,5. Berarti kan KBM-nya tidak mencukupi, karena KBM-nya itu kan harusnya di sana adalah 900 gram, berarti kurang 400 gram. Nah, jadi bisa melihat di kurva pertumbuhannya mengikuti kurva pertumbuhan atau memenuhi berapa yang tercantum di KBM. Kalau ada di bawah KBM, misalnya naiknya harus 900 gram, tapi ini nambahnya cuma 500 gram, berarti itu belum dikatakan naik. Nambah berat badannya, tapi tidak naik. Ya.
Nah, itu salah satu untuk mengevaluasi cara yang terbaik untuk mengevaluasi apakah pemberian MPASI kepada anak itu cukup atau tidak. Nah, biasanya itu kenapa tadi itu nambah berat badannya tetapi belum dikatakan naik, ya kemungkinan MPASI yang diberikan itu cair, encer ya. Nah, caranya bagaimana melihat kalau encer? Kalau misalnya ngambil sendok, dituang ke sendok ini cepat jatuhnya, berarti itu encer. Artinya kandungan airnya banyak. Nah, yang bagusnya itu kalau dituang tidak cepat jatuh ya. Nah, bisa jadi buburnya sudah padat, tetapi pada saat diberikan kepada bayi, satu suap MPASI-nya 1 sendok air, gitu ya. Jadi terlalu sering memberikan air minum pada saat bayi disuapi makanan. Kenapa? Ini juga pengalaman sih di lapangan kalau ditanya ibu-ibu, takut tersedak anaknya. Nah, kalau seperti tadi itu ceritanya, sama saja tadi itu jatuhnya yang encer. Jadi kalau bisa itu encer ya. Kenapa? Karena banyak diberikan air minum, akhirnya lambungnya sudah penuh. Padahal lambung bayi itu sangat terbatas ya. Jadi seperti itu yang alasan keduanya jadi buburnya encer tidak. Yang kedua tidak encer tapi terlalu sering diberikan air minum. Boleh berikan air minum, boleh, tapi jangan terlalu keseringan. Ya, jangan terlalu keseringan. Atau diberikan MPASI tetapi tidak cukup. Ya, tidak cukup porsinya atau frekuensinya yang tidak cukup. Harusnya misalnya 3 kali 1 hari cuma diberikan sekali pada siang. Pagi disusui, siang berikan MPASI, malam tidak. Kenapa? Ini juga banyak pengalaman nih. Karena dia merasa air susunya ibu itu cukup. Ya, memang ada, tapi kan tidak cukup untuk pertumbuhan bayi karena umurnya sudah semakin bertambah. Nah, itu salah satu penyebab kenapa berat badannya tidak dikatakan naik. Ya, saya kira itu. Nah, sahabat gizi, itulah tadi materi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi sahabat gizi yang ada di rumah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu selaku narasumber. Sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kami, Persagi Sulsel. Sampai jumpa.